Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah selalu mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Yang terhormat Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya di sini untuk menyampaikan materi tentang kematian. Nah, ada satu fenomena di mana kita semua bisa melihat dengan mata kita, yaitu fenomena kematian. Kematian ini bisa datang di mana saja, kapan saja, dan bahkan kepada siapa saja. Kematian bisa datang kepada orang yang sehat, orang yang sakit, orang kaya atau miskin, orang cerdas atau bodoh, para pejabat dan masyarakat, laki-laki atau perempuan, orang dewasa, dan bahkan anak kecil sekalipun akan menjemput ajalnya. Kita semua akan mengakhiri kehidupan di dunia ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, kalau anak Adam meninggal dunia, akan ikut bersamanya ke kuburan 3. Yang pertama, keluarganya. Yang kedua, hartanya. Dan yang ketiga, amalnya. Kemudian akan pulang 2, yaitu keluarganya dan hartanya. Keluarganya akan pulang nih, secinta-cintanya istri terhadap suami. Ketika suaminya meninggal, istri tersebut akan meninggalkan kuburan itu. Begitu pula dengan anak dan orang tua, teman dan teman-temannya. Mereka tidak mungkin akan menginap di kuburan itu. Begitu pula dengan harta. Mobil semewah apapun hanya diparkir di depan pagar kuburan. Tidak mungkin mobil itu dibawa mati, tidak mungkin mobil itu dibawa masuk ke kuburan. Dan yang tersisa hanyalah amal kita. Amal kita yang akan menemani kita. Amal kita yang selalu kita abaikan, amal kita yang selalu kita lalaikan. Mikrofon masjid memanggil kita abaikan. Orang miskin mengetuk pintu mobil, orang miskin mengulurkan tangannya. Kemudian setan membisikkan ke telinga kita, "Hei, orang itu masih muda, masih kuat." Kemudian kita mengiyakan bisikan setan tersebut. Nauzubillahimin. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 281. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya, dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Jika Bapak Ibu melihat kerabatnya yang sedang meninggal, dikafani, disolatkan, dimandikan, kemudian diantar ke kuburan, maka suatu waktu kita yang akan mengalaminya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Maksudnya, kata ulama tafsir, kebaikan itu berupa jabatan, harta, tahta, keturunan, paras wajah, fisik, dan lain-lain. Itu berupa cobaan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menyikapinya dengan apakah kita bersyukur, apakah kita menunggangi kebaikan itu untuk ladang pahala untuk Allah, apakah kita menggunakan ketaatan sebagai ladang panen di hari kiamat nanti.
Begitu pula dengan cobaan keburukan berupa musibah, penyakit, gangguan orang lain. Dan cobaan keburukan itu apakah kita bersabar atau tidak? Apakah kita ikhlas menerima cobaan itu atau tidak? Kadar itu, wahai saudaraku sekalian, 2 kali Allah memegang nyawa kita. Yang pertama saat kita sedang tidur, dan yang kedua saat kita meninggal. Jamaah sekalian, orang yang berkenan dengan Al-Quran akan berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaannya. Makanya Allah meminta kepada kita satu, berkenanlah kamu pada Al-Quran di dunia. Karena apa? Karena Al-Quran akan menjadi penolong kita. Al-Quran akan menemani kita saat sakaratul maut. Al-Quran akan menemani kita saat dihisab. Al-Quran akan menemani kita saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan bahkan Al-Quran akan menemani kita saat kita di surga, insya Allah. Saudaraku seiman, sebenarnya bukan berapa usia kita, tapi apa isi dari usia kita. Seperti yang kita ketahui, umur umat Nabi Muhammad SAW sekitar 60-70 tahun. Dan yang perlu kita ingat, ruangan ICU di rumah sakit itu hanya 2/3. Orang yang berobat di rumah sakit lebih sedikit daripada orang yang berjalan di sebelah rumah sakit. Artinya apa? Artinya lebih banyak orang yang meninggal karena tidak sakit. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Kafabil mauti zahira." Cukuplah mati itu akan menjadi peringatan orang-orang. Dan cukuplah kematian yang menjadi penasihat untuk kita. Kalau kita selalu mengingat mati, kita akan terkontrol kehidupan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.